Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Imamil muttaqin wa qaidil mujahidin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kali ini kaji kita mengangkat sebuah judul adalah ulul albab. Apakah pengertian ulul albab itu? Nah, secara bahasa ulul albab berasal dari dua kata, yaitu ulu dan al-albab. Dalam terjemahan Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah akal. Karenanya ulul albab sering diartikan dengan yang mempunyai akal atau orang-orang yang berakal. Nah, saudara-saudara sekalian, apa perlunya kita memahami ulul albab ini? Ya, sangat jelas dan penting sekali. Di samping informasi Al-Quran, karena ulul albab adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini adalah bersungguh-sungguh waktu mencari dan menuntut ilmu. Senang mentafakuri dan mentasyakuri penciptaan Allah, baik yang di bumi maupun yang di langit. Sebagaimana informasi di Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi ada arahan dari Al-Quran tentang orang berakal. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadi siapa sajakah yang kita kategorikan sebagai ulul albab? Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni, di mana kabut kemaksiatan yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir itu bisa dihindarkan dengan mempotensikan akal dan pikirannya. Nah, saudara-saudara sekalian, keistimewaan dari potensi yang ada di dalam diri kita sebagai manusia hendaknya dipadukan antara potensi akal dan kolbu kita. Jadi antara zikir dan fikir harus dipotensikan, barulah manusia itu maksimal. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan Al-Quran, pendidikan Islam itu harus mampu menyatukan kekuatan keduanya, baik fikir maupun zikir, sehingga melahirkan kelompok ulul albab. Istilah lain ulul albab adalah ulun nuha. Ulun nuha itu punya pengertian pikiran dan kecerdasan. Dan ulul absor yang punya visi, penglihatan dan persepsi yang panjang. Sebagai contoh saja, misalnya kalau seseorang itu hanya mempotensikan zikirnya saja, memang potensi kedekatannya kepada Allah sangat luar biasa. Karena sinyal-sinyal dengan berzikir itu membuat kita mulai ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan hanya mempotensikan zikir saja, kolbi saja, dan nafs saja, jiwa kita saja, ada kalanya kadang-kadang tidak terpotensikan akal kita. Kita berzikir di musola, di masjid, tapi kadang-kala kita lihat masjid kita kotor, WC-nya kotor, kamar mandi kotor, ya, ini tidak dibersihkan. Nah, itulah pentingnya mempotensikan akal kita, sehingga kita berpikir setelah berzikir yang sangat banyak, yang enak, yang luar biasa, tapi
ruang dan sekitar kita tempatnya nyaman dan bersih dengan mempotensikan akal kita. Musolanya enak, nyaman, kamar mandi bersih, WC bersih, sehingga berzikirnya pun kita lebih mantap lagi. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, informasi yang terkait dengan ulul albab ini ada lebih kurang 16 ayat di Al-Qur'an. Tetapi kita hanya membahas 5 ayat saja yang terkait dengan masalah ini. Yaitu yang pertama tadi sudah kita baca, yaitu yang terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi ayat ini memotivasi kepada kita untuk memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit dan di bumi. Jadi merangsang kita untuk berpikir apa yang bisa diperhatikan dan dimanfaatkan dari apa-apa yang kita amati ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian di Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhtil hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa man yadzakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi mengarahkan kepada orang itu berpikir yang sehat gitu. Ada ayat berikutnya yaitu di Quran surat 12 ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqan ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi, banyak kisah tentang orang-orang yang mempunyai akal di Al-Quran ini. Ayat berikutnya adalah Quran surat 39 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dan yang terakhir yaitu yang ada di Quran surat Ali Imran ayat 7. Hal ini mengarahkan kepada kita supaya benar-benar mempotensikan akal pikiran kita. Walaupun untuk menganalisa informasi-informasi yang ada di Al-Quran sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan ada yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, inilah dia potensi akal benar-benar sangat harus dipotensikan. Demikian saja pertemuan kita kali ini dalam membahas tentang topik ulul albab. Semoga menjadi tadabbur kepada kita untuk benar-benar selalulah mempelajari ilmu-ilmu. Dalamilah ilmu-ilmu. Karena dengan mendalami ilmu-ilmu kita akan bisa lebih lancar dalam membahas hal-hal yang terkait dengan fikih-fikih kita dalam dakwah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.